Menutup rangkaian peringatan hari ulang tahun yang ke-114, pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia menggelar seminar nasional dengan tema Perspektif Praktisi Hukum dalam Rancangan Perubahan Hukum Acara Perdata dan Kajian Hukum terhadap Dampak Keputusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Hadir dalam seminar tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Lauli, Wakil Ketua MPR dan anggota Komisi 3 DPR RI Asrul Sani, Akademisi FHUI Bidang Hukum Perdata Ahmad Budi Cahyono, Ketum DPN Peradi Otto Hasibuan yang diwakili oleh Rifai, Akademi FH Unpad Herlin Budiono, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, anggota Komisi 3 Taufik Basari, Akademi Notaris PPAT Habib Aji, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Usai menjadi narasumber seminar nasional, anggota Komisi 3 DPR RI Asrul Sani mengatakan, pembentukan peraturan perundang kita nomor 12 tahun 2019 itu kan memang belum diatur tentang cara membuat undang-undang dengan metode omnibus. Omnibus ini kan metode, ya kan? Yang sesungguhnya dalam praktek itu kecil-kecilan juga sudah sering dilakukan. Ya. Kita misalnya ngomong RKUHP, itu metodenya ada omnibusnya, karena nanti di ketentuan penuntut akan ada sekian pasal dari sekian undang-undang yang akan dinyatakan tidak berlaku. Gitu loh, itu. Sama dengan RUU KUH Perdata ini, itu juga ada unsur omnibusnya, karena tidak hanya HIR dan RBG saja yang dinyatakan tidak berlaku, tetapi sejumlah ketentuan lain di dalam peraturan perundangan juga akan dinyatakan tidak berlaku. Nah, itu belum ada basisnya lah ya, basis pengaturannya. Maka yang dilakukan DPR, saya kira di 2 masa sidang yang lalu adalah merevisi dulu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu supaya memberikan dasar. Nah, setelah itu baru kemudian sekarang sudah ada dasarnya, maka itu akan direformulasi lagi. Nah, salah satu yang kemudian akan didengar saya kira oleh DPR itu kan aspirasi dari masyarakat. Tapi saya harus ingatkan, kalau kita bicara aspirasi, sama lah kayak di RKUHP, itu ya sesuai dengan dengan bangsa kita ini, bineka, gitu loh. Jadi aspirasi undang-undang itu tidak akan pernah satu, gitu. Coba kita tanyalah, kaum pekerja, saudara-saudara kita, kaum buruh ingin jangan begitu, tapi pengusaha ingin begitulah. Pengusaha ini kan banyak juga gitu loh. Cuman aturan untuk kiprah dan juknisnya sendiri kan tidak semuanya sudah selesai gitu Pak. Nanti kalau sudah undang-undangnya diselesaikan, pasti juklak dan juknisnya juga akan menyusul. Pasti akan begitu dong. Kan kalau sekarang diperbaiki juklak dan juknisnya dulu kan jadi lucu undang-undangnya. Betul. Oke, itu ya. Sementara itu, jajaran pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam konferensi mengatakan, baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini seminar nasional sebagai rangkaian acara hari ulang tahun Ikatan Notaris Indonesia yang ke-114 berjalan lancar. Dan memang kalau kita tidak batasi itu bisa banyak, tapi karena kita juga tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga kita batasi dengan 1.600 peserta, dan sebagian besar dari notaris, kemudian ALT juga ada dari umum. Dan memang salah satu materinya memang kita dari ini adalah kita diskusi supaya kita bisa memberikan masukan ya kan kepada pemerintah
terkait dengan materi-materi yang disampaikan hari ini. Sebagai narasumber, tentunya tadi kita melihat ada Pak Arsul Sani ya Bu ya, dari Komisi 3, kemudian juga dari Peradi, kemudian dari Mahkamah Konstitusi, kemudian juga dari kalau Menkumham membuka ya keynote ya. Dari mana lagi Pak tadi? Dari UI ya, dari UI. Dan insya Allah tadi juga harapan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen, insya Allah seminar nasional tidak hanya sampai di sini, mungkin nanti ada lagi seminar nasional lagi. Yang jelas adalah pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentunya ingin terus meningkatkan keilmuan dari semua anggotanya supaya benar-benar kita bisa up to date dalam melayani masyarakat. Saya rasa itu mungkin ditambahkan oleh Ketua Bidang Diklat sama Ketua Panitia, monggo Bu Yurisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Ketum, Pak Sekum, Bu Dewi Ketua Pelaksana. Jadi ini adalah karena ada ulang tahun INI yang ke-114, jadi rangkaian ulang tahun itu yang dimulai pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus ini adalah penutup adalah Semnas. Namun tidak hanya itu, bidang diklat masih akan mempersembahkan lagi kepada anggota, kepada masyarakat, kepada ALB, ada seminar-seminar nasional yang selanjutnya akan dibuat di beberapa kota. Jadi ini adalah istilahnya kita bayar hutang, bagaimana COVID kemarin kita tidak ada kegiatan, karena kita memperhatikan anggota, maka kita persembahkanlah seminar-seminar secara non daring atau offline yang ada poinnya, sehingga kebutuhan teman-teman ALB, rekan-rekan ALB, rekan-rekan notaris yang membutuhkan poin bisa tercapai. Tapi tidak hanya itu saja, saya harap karena seperti hari ini Semnas ini berkualitas sekali karena dihadiri oleh narasumber-narasumber yang memang mumpuni dalam bidangnya, sehingga sayang sekali kalau untuk dilewatkan, untuk tidak didengar hanya untuk mencari poin. Jangan, karena memang ini adalah keilmuan kekinian. Jadi apa yang akan kita serap itulah nanti akan kita membuat kita akan kaya ilmu, dan kemudian kita bisa menerapkan ilmu-ilmu kenotariatan di masyarakat. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia, Sebelum tutup Pak Sepuh, ya tutup Pak Sepuh. Terima kasih. Selamat siang, Selamat Ibu Ketum dan Pak Sekum dan Ibu Yurisa selaku Ketua Kabid Bidang Diklat. Terima kasih bahwa hari ini untuk dari panitia laporannya adalah peserta kita hari ini kurang lebih hampir 1.700 peserta, di mana dihadiri dari umum, mahasiswa, adik-adik ALB dan notaris itu sendiri. Kemudian acara ini di narasumbernya seperti tadi yang sudah kita lihat bersama, untuk sesi kedua nanti ada Bapak Soehartoyo selaku Hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian ada Bapak Taufik Basari dari anggota Komisi 3 DPR RI, dan Bapak Habib Aji. Kemudian dari pakar hukum tata negara ada Ibu Fitri Susanti dan Pak Auliat Tofani dari Pengurus Pusat. Jadi untuk selanjutnya mungkin itu saja laporan dari panitia. Terima kasih dan selamat siang. Seminar hari ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan sampai nanti akhir penutupan bisa dapat berjalan. Dan ini salah satu sumbangsi kita kepada negara. Seminar ini kita buat dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, bekerja sama dengan para narasumber. Ini kita memberikan satu sumbangsi kepada negara sebagai masukan terhadap rancangan undang-undang acara KUHP Perdata. Nah, seminar ini bukan hanya di sini saja. Seminar nasional ini kita bikin dalam satu rangkaian acara ulang tahun HUT INI yang ke-114. Usia INI 114 itu melebihi daripada usia negara Republik Indonesia. Jadi besar harapan kami juga untuk memberikan sumbangsi kepada rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara perdata. Seminar ini juga akan dilanjutkan dengan seminar-seminar nasional yang lain.
Tanggal 4 tadi sudah dikatakan oleh Mbak Ica bahwa tanggal 4 ya, 4 September kita akan mengadakan seminar di Jogja. Seminar ini bukan hanya yang kami harapkan daripada peserta, bukan hanya mencari poin, tapi sumbangsi keilmuan, sumbang saran keilmuan tentang pembentukan hukum yang ada di Indonesia. Saya rasa demikian bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon dukungan daripada teman-teman notaris di seluruh Indonesia. Terima kasih. Jadi seminar ini intinya kita akan memberikan masukan atau usulan dari PPINI, dari INI untuk memberikan bagaimana RUU HAPER ini kita HAPER ya, hukum acaranya ya ini, hukum acaranya ini yang saat ini sedang dibahas dalam anggota dewan, sampai saat ini belum selesai. Jadi paling tidak kita memberi sumbangsih, kata Pak Sekum tadi, untuk kepada DPR agar nanti supaya ada dari unsur INI, unsur notaris yang bisa memberikan masukan di HAPER, KU HAPER. Itu. Tadi Pak anggota dewan tadi Pak Asrul Sani tadi ya. Ada Pak Asrul Sani. Ada yang disampaikan dan ada lagi Pak Taufik Basari nanti di sesi kedua. Pak Taufik Basari bicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja pasca dibatalkannya CK, sedangkan Pak Asrul ini memberikan intinya pada bagaimana akta ini dipandang dari alat bukti di KUHP. Tadi sempat disebut sama Taufik mengenai posisi notaris pada saat gugatan, kenapa selalu diikutsertakan. Kalau di KUH kitab undang-undang hukum acara perdata selalu sebagai salah satu syarat untuk gugatan. Beliau cukup jawab. Maksud saya kalau itu sebagai salah satu syarat untuk terhadap gugatan, setiap ada acara perdata notaris mesti untuk itu kan mengganggu juga gitu loh, maksud saya. Gimana? Makanya status pejabat umum dalam hal ini di dalam undang-undang itu kita tekankan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang membuat akte otentik. Akte otentik itu adalah alat bukti yang sempurna, yang sebagai bahan, sebagai alat bukti apabila diperlukan di pengadilan. Memang ada beberapa, salah satu sempurnanya suatu gugatan itu harus ada yang turut tergugat. Turut tergugat itu misalnya notaris membuat aktenya, hanya sebagai turut tergugat. Tidak kurang pihak ya? Iya, itu dalam soal gugatan. Tapi makanya di sini kita minta, yang kita ajukan, kita usulkan kepada DPR bahwa status pejabat umum. Jadi tidak ada pejabat umum yang lain. Pejabat umum adalah notaris. Gitu. Artinya kalau status itu sudah terpenuhi, nggak perlu harus disertakan. Seharusnya begitu. Gitu ya? Iya. Artinya kalau diajukan juga berarti gugatannya obskur. Ya. Kira-kira gitu. Ya kan? Ya betul. Jadi maksud saya dari Ikatan Notaris Indonesia ajukan itu, kemudian kalau dipenuhi oleh undang-undang ini, ketika ada gugatan terus menyertakan notaris, obskur gitu kan, kira-kira gitu kan? Betul. Disitulah tugas kita memberikan masukan, kita memberikan kepada penegak hukum, kepada APH yang lain, bahwa notaris ini harus dilindungi. Jadi kalau misalnya tetap selalu ditarik-tarik, capek juga sih. Gitu loh, capek juga. Jadi kami berharap, apalagi kita dengan adanya MOU ya, dengan pihak kepolisian, dengan Kejaksaan Agung, kita juga akan adakan MOU supaya status notaris ini sebagai pejabat umum, sebagai pembuat akte otentik, itu yang benar-benar kita tekankan. Oke, terima kasih.
kesempatan yang sama, Taufik Basari selaku anggota Komisi 3 DPR RI akan membawa usulan Ikatan Notaris Indonesia di dalam rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Bagaimana tanggapan Abang, Bang? Ya, jadi saat ini masih dalam pembahasan di DPR ya bersama dengan pemerintah untuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Ya, mungkin nanti masukan-masukan dari Ikatan Notaris Indonesia bisa kita jadikan materi pembahasan bersama pemerintah. Tentu segalanya bisa terbuka sepanjang memang ada alasan hukum yang cukup untuk itu, untuk kemudian kita muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Tapi yang jelas saat ini kita sedang menggalang semua masukan-masukan, tentu masukan dari ini akan sangat kita pertimbangkan. Dari Komisi 3 sendiri ada target, Bang? Kira-kira kapan selesai RUU ini? Ya, tentunya kita berharap bisa segera tuntas ya untuk pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Tapi yang jelas harus sebelum tahun ini berakhir kita sudah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Selamat ulang tahun untuk INI. Semoga jaya dan sukses selalu. Kita semua diberi kesehatan dan akan lebih maju lagi. Seminar nasionalnya sangat baik, bermanfaat, dan benar-benar menambah pengetahuan kami. Kami juga sebagai ALB sangat merasa terbantu atas adanya seminar nasional ini, di mana mungkin masih banyak dari kami yang merasa bingung atas Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya Semnas ini, kami harapkan ke depannya juga kami akan terus menggali tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dengan seminar nasional ini kami juga menambah pertemanan kami ya di lingkungan anggota luar biasa notaris. Selain itu kami juga merasa bahwa seminar ini sangat bermanfaat. Seminar ini juga jadinya kita tahu nih yang dari luar kota, kebetulan ini kan senasional. Jadi kita bisa berkenalan dengan calon-calon notaris ya yang ada di luar kota gitu. Dan juga bertukar pikiran nih dan perspektif juga nih mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau cepat dilantik sih pengennya iya, cuman kan kita harus mengikuti ketentuan ya. Iya, jadi kita ya ikutin saja prosedurnya dulu. Ya semoga dengan kita ngikutin prosedur nanti dilancarkan lah pelantikannya gitu. Iya, semoga tidak molor. Kalau untuk sekarang sih enggak. Kalau kita rajin mah itu cepat. Iya. Kita juga kan perlu terus menggali ya, terus banyak belajar. Selamat ulang tahun untuk Ikatan Notaris Indonesia. Semoga semakin sukses dan jaya selalu. Selamat ulang tahun untuk Ikatan Notaris Indonesia yang ke-114. Semoga kedepannya semakin sukses dan jaya, jaya, jaya.